dangerous world, isn't it? I don't know if there is a dark side to nature. Just inventive ways to endure. Against all odds. Kalian tahu nggak kalau film ini diadaptasi dari novel bestseller karya Delia Owens berjudul sama, dan soundtracknya ada lagu barunya Taylor Swift loh, judulnya Carolina, yang emang khusus dibuat untuk film ini. Wah, penasaran dong kayak gimana filmnya. Tapi kalau kita intip dikit nih ke Rotten Tomatoes, gila beda banget sih skornya. Bener yang mana nih? Jadi bagus atau enggak sih sebenarnya film Where the Crawdads Sing ini? Sebenarnya kalau mau dibilang bagus banget ya enggak, dibilang jelek banget ya enggak. Jujur campur aduk sih perasaan gue setelah nonton. Tapi menurut gue cukup bisa dinikmati dan enggak semengecewakan itu. Dan memang bakal ada dua sudut pandang sih setelah orang menonton. Satu, mereka bakal suka dan tersentuh, bisa nikmatin ceritanya dan ambience-nya. Yang satu lagi bakal agak cerewet sama detail dan narasi yang kurang diperhatiin di sini. Ya kurang lebih itu yang bisa gue simpulkan hasil dari baca-baca review di luar sana, entah dari kritikus ataupun dari penonton biasa. Where the Crawdads Sing sendiri nyeritain soal seorang gadis paya bernama Kaya yang hidup dan besar sendirian di rawa-rawa karena ditinggal pergi oleh keluarganya. Pada suatu hari ditemukan mayat pria di sekitar rawa. Kaya pun menjadi tersangka utama. Selain faktor Kaya dikucilkan masyarakat sekitar, tapi juga karena Kaya memiliki suatu hubungan dengan pria tersebut. Nah, dilihat dari premisnya, film ini tampak kayak film thriller aja ya. Tapi nyatanya selain ngasih drama pengadilan dan misteri pembunuhan, di sini bakal lebih banyak ngasih flashback berbumbu drama romansa yang ngejelasin masa lalu Kaya sembari perlahan ngejawab apakah memang dia pelakunya. Seperti yang gue bilang tadi, di sini kita bakal lihat kehidupan malangnya Kaya dari kecil hingga dewasa, yang perlahan ia mulai menerima kenyataan pahitnya, belajar satu atau dua hal tentang alam, menemukan bakatnya, hingga mulai percaya nih dengan orang lain, bahkan menemukan cinta untuk mengisi kesendiriannya. Dan ini jadi central plot yang cukup menarik nih untuk diikutin, karena emang nanti sebagian besar cerita lebih berkutat di backstory dan kisah romansanya Kaya. Kisah cintanya, cinta segitiga lagi. Waduh, pantesan aja. Oke, sekarang gue kasih tahu apa yang gue rasain. Gue belum pernah baca novelnya, tapi yang bikin film ini efektif bagi gue adalah keberadaan Daisy Edgar Jones, atmosfernya yang positif dan sinematografinya yang indah. Jujur, Daisy Edgar Jones semenjak gue lihat dia di film Fresh itu udah bagus, dan di sini ia ngasih performance yang menawan, yang berhasil gambarin kesepian Kaya dan semangat untuk tetap hidup dalam kesendirian. Bagaimana ekspresifnya dia meranin dinamisnya karakter Kaya yang polos dan pemalu, takut-takut tapi lama-lama berani ambil risiko juga. Pokoknya nggak tahu deh kalau nggak sama Daisy Edgar Jones mungkin nggak begitu berhasil filmnya buat gue. Terus masalah sinematografinya, shot-shotnya itu cantik, memaksimalkan production design dan alamnya. Jatuhnya atmosfernya menenangkan banget, kayak ngajak kita tinggal dan menjalani hidup di alam itu enak banget loh rasanya. Dan satu lagi, scoring musiknya itu syahdu dan nenangin juga. Soundtrack dari Taylor Swift gak kalah ciamik, itu positifnya. Sayangnya Where the Crawdads Sing ini bagi gue agak terlalu panjang filmnya. Bisa lah dipotong jadi sekitar 100 menitan doang. Sebenarnya gue gak masalah sama pacing lambatnya, yang mungkin karena faktor narasinya sendiri mau ngasih pendalaman cerita dan karakter sedalam novelnya, biar lebih ngena, ngalir, gak kelihatan lompat-lompat. Tapi masalahnya itu ada di eksekusinya Olivia Newman. Secara keseluruhan, yang gue rasa itu terlalu datar dan gak ada momen yang bener-bener sewah itu. Berasa punya potensi tapi main aman aja dan gak dimaksimalin. Drama pengadilannya gampang diprediksi, cukup membantu cerita tapi enggak terlalu menarik dan kurang tegang tensinya. Untungnya penampilan David Strathairn hebat di sana. Plot pendalaman misterinya juga berasa enggak digali sepenuhnya, terlalu asik main di backstory romansanya. Porsi antara drama dan thrillernya jadi kurang seimbang, atau mungkin plotnya emang mengarah ke romansa kali ya. Ngomongin romansa, kisah cinta mereka kadang cringe tapi kadang juga oke. Terasa klise dan yang paling jelas makan banyak waktu. Tapi entah gimana masih berhasil ngasih chemistry yang cukup solid antar pemainnya. Sekali lagi, makasih banget buat Daisy Edgar Jones yang nyelamatin film ini dari kekurangannya. Bagi gue, alasan nonton ini gak ngerasa bosen dan tetap dibikin penasaran sampai akhir ya karena performance Daisy Edgar Jones yang mampu ngebawa film ini. Aspek lain nggak berpengaruh banyak. Dan satu lagi,
lagi, di sini bakal ada plot twist di akhir nanti yang seenggaknya bikin kalian mikir. Lah, berarti kesimpulannya, meskipun tone filmnya agak berantakan dan endingnya terasa terburu-buru, Where the Crowded Sing ini film yang fine-fine aja kok. Dengan berbagai kekurangannya, entah mengapa masih enak dan enjoy buat ditonton. Tergantung kalian tipe yang mana, sekedar nonton atau banyak kritik. Tapi yakin dah Jesse Edgar Jones sama visualnya cakep abis. Gue aja masih bingung nih ngasih nilai berapa. Tapi dengan penuh banyak pertimbangan, nilai segini semoga udah cukup. Jangan lupa, semua kembali selera, perspektif, dan tujuan dalam menonton film. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe. Thanks for watching. Sekian dari gue Alfian Kurniawan and see you on the next video. Bye.